Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling membantu di kelas 6 bab yang ke-6 semester 2. Indahnya saling membantu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dilanjutkan Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat ke-13. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 bisa dilihat di layar. Nah, di situ surat Al-Maidah yang penuh. Tapi Bu Firna minta anak-anak menghafalkan yang warna kuning, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dari sini memiliki arti tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jangan lupa dihafalkan yang berwarna kuning. Nah, kandungan penggalan Al-Maidah ayat 2 tadi yang jelas tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Contohnya apa saja? Yang pertama, yaitu mengajak teman ke masjid. Itu sudah mendapatkan pahala yang besar anak-anak. Yang kedua, membantu bencana alam, orang yang kena musibah. Jadi kita memberi semangat saja, kita sudah termasuk tolong-menolong dalam hal kebajikan. Dan yang terakhir, membantu teman dalam kesulitan belajar. Jadi kalau temannya yang susah, jangan malah kita mengejek, kamu tidak belajar. Tidak seperti itu, tapi kita membantu bagaimana anak tersebut dapat termotivasi dan mau belajar sama seperti kita. Yang dilarang apa? Yaitu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Membantu teman membolos, berbuat zalim, bekerjasama dalam hal keburukan, itu adalah kejahatan yang dibenci oleh Allah. Manfaatnya apa kalau kita tolong-menolong? Yang jelas satu, ditolong oleh Allah. Jadi kalau kita menolong orang lain, tanpa kita sadari, kita juga akan ditolong oleh Allah. Urusan akan menjadi lebih mudah, meringankan beban, dan menghindari permusuhan. Selanjutnya tentang Al-Hujurat ayat 12. Itu yang berwarna kuning dihafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Dari kandungan ini, kita dilarang yang namanya suudzon. Karena prasangka seseorang akan bisa terjadi atau terwujud kepada orang yang kita prasangkai. Dan janganlah kalian membuka aib seseorang. Karena kita membuka aib seseorang, maka aib kita juga akan dibuka. Dan yang terakhir, janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Itu seperti apa? Ghibah. Ngerasani. Kalau kamu mengerasani atau menggibah dengan orang lain, maka kamu juga akan digunjing oleh orang lain. Yang terakhir, Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari kandungan Al-Hujurat ayat 13 ini, kita sebagai orang yang sosial, makhluk sosial, maka kita harus saling membantu. Maka kita harus rukun terhadap sesama.
Sekian dari Bu Firna. Apabila ada salah kata, Bu Firna mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang kurang paham, bisa langsung WA pribadi ke WA Bu Firna ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.